Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami harus lahir kembali. Bahwa roh-Mu yang Kau berikan kepada kami dalam baptisan harus menjadi anugerah yang berbuah dengan membentuk komunitas hidup bersama, saling memperhatikan, menimba rahmat lewat Ekaristi. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita, membentuk gereja yang aktif, dinamis, dan bersukacita. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita masih bicara tentang kelahiran kembali, born again and reborn and renata, lahir kembali. Saya menyampaikan kemarin bahwa sebetulnya kita harus memiliki tiga kelahiran kembali paling tidak. Lahir sebagai manusia dari ibu kita yang keluar dari air dan darah dari rahim ibu kita. Kita lahir kembali ketika kita dibaptis, ya, dijadikan putra Allah, diberi rahmat Roh Kudus, dihapus segala dosa kita menjadi manusia baru. Tapi manusia baru bukanlah sesuatu yang sekali jadi, ya. A renewed person, bukan sekali jadi, itu butuh waktu dan proses yang panjang dan lama. Kita harus mengandung penderitaan, mengandung salib. Kita harus mengandung visi kita, harapan kita, kerinduan kita. Dan kandungan itulah yang kemudian membuat kita akhirnya bersandar hanya kepada Tuhan. I trust in you. Kerahiman ilahi, bersandar kepada Tuhan. Engkaulah andalanku. Nah, kelahiran ketiga inilah yang saya kira perlu kita mohonkan bagi kita masing-masing. Karena ini sungguh-sungguh suatu anugerah. Kita bisa melihat contoh ketika Santa Teresa dari Kalkuta, ya, dia sudah menjadi biarawati, tetapi muncul suatu kerinduan untuk menolong orang miskin dari yang termiskin, orang yang mati di pinggir jalan, orang yang tidak dirawat, orang yang dibuang, ya, dimakan tikus di pinggir jalan, dan seterusnya, karena sakit, karena penyakit. Dan itu diterima oleh Bunda Teresa, sehingga ya panggilannya yang kedua, ya, jadi kelahiran Roh Kudus, lahir dalam Roh Kudus menggerakkan. Ya, dan itu adalah karena kandungan penderitaan dan salib, sehingga dia berani mewujudkan ide, gagasan, dan roh yang menggerakkan dia. Dan saya kira seperti itu yang mungkin diharapkan Tuhan bagi kita. Mungkin tidak besar-besar, tapi yang kecil-kecil, yang sederhana, yang apa adanya, itu membuat kita melahirkan Kristus yang kembali bagi kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua digerakkan oleh banyak hal yang bagus, yang baru, sehingga kita dapat membagikan apa yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu sekali lagi berawal dari pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman kependeritaan. Kita mengandung penderitaan, kita mengandung kesusahan, kita mengandung beratnya hidup itu. Lalu kemudian selama mungkin lebih dari 9 bulan, bisa 9 tahun, bisa 9 tahun, 90 tahun, atau kapanpun juga, ya, ketika dorongan itu kita berani mempersembahkan, inilah Tuhan bagiku, Engkaulah andalanku, Engkaulah satu-satunya. Dan itu kemudian melahirkan suatu gerakan, suatu dinamika yang baru. Seperti halnya dalam bacaan pertama dalam komunitas Kristiani awali. Mereka menjual segala sesuatu untuk hidup dalam komunitas, untuk mendengarkan sabda, untuk memecah-mecahkan roti. Dan ini suatu kerinduan dari suatu komunitas, yaitu gereja lokal, keuskupan, stasi, lingkungan, keluarga yang paling kecil. Jadi keluarga yang saling tolong menolong, saling penuh kasih. Saya kira itu menjadi sesuatu panggilan kita untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga dalam rangka yang paling kecil, gereja kecil, yaitu keluarga kita, lingkungan kita, ya, rayon kita, masyarakat kita, saling tolong menolong. Dalam bacaan pertama hari ini kita dengarkan, dan mereka berani membagikan apa yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu membagikan satu sama lain, memperhatikan satu sama lain.
Seperti di Sidikalang ini paroki, mereka sudah sedang mengusahakan, sedang ayo sekolah, ayo kuliah untuk anak-anak, untuk orang Katolik yang kurang mendapat perhatian. Ya. Jadi ada banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Di tempat ini, di postulat ini juga anak-anak muda yang ingin menjadi pastor dididik, dibina, dibentuk untuk lebih menyadari panggilan mereka, ya, panggilan kelahiran baru bagi mereka untuk mencintai Kristus, mendengarkan Roh Kudus dalam hidup mereka. Semoga Anda dan saya mendengarkan Roh Kudus, Roh Allah yang sekarang ini nyata dalam diri Anda. Ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang sulit di sekitar Anda, suami, istri, saudara-saudara dan saudari, ya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan itulah lahir suatu kerinduan-kerinduan untuk saling memperhatikan, untuk saling membagikan, untuk saling menjadi tanda rahmat, untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan saya dan kita semua digerakkan oleh Roh Kudus dan kita mendengarkan Roh itu untuk membagikan kepada orang-orang di sekitar kita apa yang bisa kita bagikan. Tuhan memberkati Anda. Semoga kita semua digerakkan, dilindungi, dijaga dan dipelihara oleh kasih karunia yang melimpah. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra dan Roh